Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslim pendengar Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ngaji sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa dimanapun ada berada mendapatkan syafaat dan pertolongan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di ngaji sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Kiai Haji Hilmi Wafa, pengasuh pondok pesantren Futuhiyah, dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus hari ini Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi walaupun kehujanan sedikit-sedikit tadi ya Gus. Alhamdulillah. Barokah insyaallah. Amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mungkin hari ini lagi tidak enak badan atau lagi badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan kembali sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslim pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ngaji sore kali ini yaitu ngaji kitab Bulughul Maram. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada ngaji sore kali ini masih bab tentang sifat-sifat sholat, hadis yang ke-240. Untuk itu apabila nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa di sesi yang kedua nanti ya melalui WhatsApp-nya Radio Dais 0821 33670.000 atau melalui by telepon atau via teleponnya di 0246746352. Baik, langsung saja kita simak ngaji bersama dengan guru kita, beliau Kiai Haji Hilmi Wafa atau biasa kita panggil sebutan beliau Gus Hilmi. Waktu disilakan monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang pada kesempatan kali ini masuk ke hadis yang ke-240, masih dalam kitab sholat, bab tentang sifat-sifat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk bersila. Riwayat An-Nasa'i yang dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak membebani dengan taklif atau dengan kewajiban beribadah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini konteksnya adalah Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya adalah dalam konteks ibadah.
Dalam arti Allah tidak membebani ibadah dengan di luar kemampuan dari orang tersebut. Dalam arti apa? Ketika misalnya sholat itu yang semestinya berdiri, kemudian tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu, maka boleh dengan berbaring, kan seperti. Sebagaimana urutan ini juga disandarkan kepada ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dengan berdiri, duduk, dan atau berbaring, kan gitu. Nah, sehingga urutan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sholat wajib atau sholat fardu ketika dalam keadaan mampu untuk berdiri, kemudian beliau sholat sambil duduk, itu tidak pernah. Maka menurut madhab Syafi'i, bahwa berdiri itu adalah bagian dari rukun sholat. Ya, sehingga kalau orang yang mampu berdiri kok dia tidak berdiri dalam sholat fardu, maka sholatnya tidak sah. Karena berdiri itu sendiri merupakan bagian dari rukun sholat. Kecuali memang dia tidak mampu untuk berdiri meskipun dengan bersandar atau dengan berpegangan kepada sesuatu, maka dia boleh duduk. Atau misalnya ada orang yang dia bisa berdiri di rakaat pertama, tapi kemudian setelah sujud kemudian mau bangun di rakaat kedua dia tidak mampu, maka rakaat pertama tetap harus dia berdiri, tidak boleh langsung duduk. Ya, dia berdiri dulu, baru di rakaat berikutnya kok dia tidak mampu bangkit dari sujudnya untuk kemudian berdiri seperti awal dia sholat, maka selanjutnya dia boleh duduk. Ya, jadi toleransi atau rukhsah bagi orang yang melakukan sholat fardu itu adalah kemampuan dia berdiri walaupun dengan bersandar atau berpegangan kepada sesuatu, itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Kalau tidak mampu, maka Allah tidak membebani. Dalam arti ketika dia sholat dengan duduk, maka itu sah sholatnya. Bahkan ketika dia tidak mampu untuk duduk, misalnya orang yang sedang sakit, ya duduk pun tidak kuasa, maka dia bisa sambil berbaring. Berbaring pun ini para ulama mengurutkan ya dalam hukum fikih, ya. Yang pertama adalah berbaring miring, ya. Nah, kalau miring menghadap kiblat juga tidak mampu, maka berbaring dengan terlentang, ya, terlentang dengan posisi kaki yang menghadap ke kiblat, sehingga mukanya itu bisa diarahkan ke arah kiblat, ya. Nah, ini bagi sholat fardu. Nah, kalau sholat sunnah, ya, kalau sholat sunnah itu banyak contoh bahwa Rasulullah SAW itu pernah sholat sunnah di atas kendaraan. Rasulullah juga ketika sudah mulai usia lanjut, beliau juga seringkali atau beberapa kali melaksanakan sholat malam dengan duduk. Meskipun ketika sholat fardu berdiri, tapi sholat sunnah, sholat malam beliau duduk. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah boleh sambil duduk meskipun dia mampu berdiri. Nah, jadi bahwa kewajiban berdiri, bahwa rukun berdiri di dalam sholat itu berlaku untuk sholat fardu. Sedangkan untuk sholat sunnah, ya, maka dibolehkan, diberi rukhsah untuk duduk meskipun dia mampu untuk berdiri. Hanya saja pahalanya itu setengah dari ketika berdiri, ya. Begitu juga ketika dia mampu duduk tetapi dia
berbaring, maka pahalanya juga setengah dari yang duduk tersebut. Ya, jadi ini yang membedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Kalau sholat fardu dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk berdiri, ya, meskipun dengan berpegangan atau bersandar, ya, kecuali memang tidak ada sesuatu yang bisa disandarkan, atau dia bisa di rakaat pertama tapi tidak bisa di rakaat berikutnya, maka dia berusaha untuk semaksimal mungkin di dalam berdiri tersebut, dan selanjutnya dalam ketidakmampuannya untuk berdiri, maka itu tidak mempengaruhi sahnya sholat. Dalam arti sholatnya sah karena memang tidak dibebani kemampuan yang di luar batas dia mampu. Nah, tapi kalau untuk sholat sunnah, ya, untuk sholat sunnah ini boleh, meskipun dia mampu berdiri, dia boleh sholat sambil duduk dan itu sah, ya. Hanya saja itu tadi, dia mendapat pahala separuh dari ketika dia sholat sambil berdiri. Nah, kemudian berikutnya di sini dikatakan bahwa yusolli mutarabbi'an, bahwa Rasulullah SAW itu sholat sambil duduk bersila, kan gitu. Nah, mutarabbi'an itu duduk bersila. Nah, kemudian kan para ulama membahas duduk yang afdol di dalam sholat, ketika dia sholat sambil duduk itu yang seperti apa, kan gitu kan. Nah, di sini bahwa Rasulullah sholat bersila, ya. Para ulama mengatakan, ya, bahwa yang afdol itu bukan bersila, tapi yang afdol itu adalah duduk iftirash. Ya, iftirash itu seperti duduk ketika tahiyat awal. Ya, kenapa? Karena duduk iftirash itu lebih mudah ketika dia sujud. Ya, ketika sujud, ketika bangun dari sujud itu lebih mudah. Ya, nah kalau duduknya itu sila itu tentu lebih sulit daripada ketika iftirash. Nah, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan, loh, ini bahwa di sini dicontohkan ada hadis bahwa Rasulullah itu duduk bersila. Ya, berarti duduk bersila ini yang afdol, kan itu. Karena bersila itu lebih nyaman dibanding iftirash. Lebih nyaman. Sehingga itu kita misalnya di sholat malam mau berlama-lama di dalam membaca surat-surat Al-Quran itu tidak geringgingen, kan itu, ya. Itu lebih nyaman, kan, dibanding dengan duduk iftirash yang kaki kiri, telapak kaki kiri itu diduduki. Nah, itu tentu tidak bertahan lama, kan gitu. Nah, jadi ini memang sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi memandang bahwa iftirash itu lebih mudah untuk sujud, tetapi di sisi lain para ulama mengatakan, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa duduk bersila itu lebih memudahkan untuk membaca surat setelah Fatihah itu lebih panjang, ya. Istilahnya lebih, kalau dia berdiri itu ya berdirinya bisa lebih panjang, khususnya di dalam sholat-sholat sunnah, kan itu. Nah, kalau dari dalilnya, yang duduk iftirash pun sebenarnya juga ada dalilnya. Di sini kan dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, aku pernah melihat. Nah, pernah melihat ini kan belum tentu dalam arti Rasulullah selalu seperti itu, selalu duduk bersila, kan tidak. Bahwa Rasulullah pernah duduk bersila dan itu disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Tapi bahwa dalam sholat-sholat yang lain Rasulullah juga duduk iftirash, kita bisa tahu kalau tahiyat awal itu disunnahkan duduknya iftirash dari mana kalau bukan dari praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga duduk iftirash itu juga bagian dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk ketika misalnya duduk istirahah, ya, itu juga bentuknya adalah iftirash. Sehingga iftirash ini adalah duduk yang biasa dilakukan di dalam sholat, kan itu. Nah, duduk yang biasa dilakukan dalam sholat, dan banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah juga duduk
iftirash kan itu di dalam sholatnya. Nah, sehingga ini masing-masing punya contoh dari Rasulullah, hanya saja tadi sudut pandangnya yang berbeda ya. Jadi makanya bukan masalah mana yang lebih kuat kesunahannya, tapi mana yang lebih afdol kan itu. Nah, afdol ini dari tadi yang iftirash mengatakan bahwa posisi iftirash itu lebih mudah untuk gerakan-gerakan di dalam sholat, yaitu perpindahan dari duduk ke sujud, kemudian ke duduk lagi, itu lebih mudah dibanding bersila. Yang bersila ini juga punya keutamaan, yaitu lebih nyaman dan lebih bisa untuk bertahan ketika sholat itu mau dipanjangkan dalam bacaan surat ketika sholat kan itu. Nah, sehingga di sini intinya bahwa hadis ini menjadi salah satu bentuk dari cara duduk Rasulullah SAW di dalam sholat. Ya, kalau misalnya tidak seperti ini pun, maka apapun yang disebut sebagai duduk itu sudah sah. Contoh misalnya pakai kursi, kan itu kan. Nah, pakai kursi kan di sini Rasulullah bersila, ya kan. Kemudian ketika duduk istirahat, ketika duduk tahiyat dan lain sebagainya, Rasulullah duduknya iftirash, kemudian duduk tawarruk kan gitu kan. Nah, sekarang datang namanya kursi kan itu kan. Nah, orang kadang sudah tidak bisa untuk bersila, tidak bisa tawarruk, tidak bisa iftirash, bisanya duduk di atas kursi, ya nggak apa-apa. Apapun yang disebut sebagai duduk, maka itu sudah sah kan itu. Nah, jadi masalah bentuk yang dicontohkan oleh Rasulullah itu hanya menunjukkan afdoliyah saja, karena kalau dia mampu untuk melakukan itu, maka dia afdol untuk duduk sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi pada dasarnya apapun yang disebut sebagai duduk itu sah, ya, itu sah. Kalau memang satu tadi sholat fardu dia tidak mampu untuk berdiri, karena sholat fardu wajib untuk berdiri, atau sholat sunnah yang boleh untuk duduk meskipun dia mampu berdiri, hanya saja tentu pahalanya separuh dari ketika dia berdiri. Ini untuk sholat sunnah. Nah, begitu terkait dengan pembahasan hadis ini dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Oke, baik. Terima kasih Gus sudah memberikan penjelasan begitu sangat luar biasa di ngaji sore kali ini yang berkaitan dengan bab sifat-sifat sholat, yang pada hadis kali ini, hadis yang ke-240 ini membahas tentang duduk sila yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu silakan kaum muslim, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sudah memasuki sesi yang kedua. Silakan yang mau bertanya boleh sekali lagi melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000 atau via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Baik Gus, sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa ini, Faiz mencoba untuk bertanya perwakilan atau mengawali pertanyaan dari para pendengar ini. Memang sejauh ini ketika kita melihat orang sholat sambil duduk, mungkin yang perlu atau yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya ketika dia sujud, caranya ketika dia ruku, caranya ketika dia i'tidal, ketika duduk di atas kursi. Itu bagaimana caranya? Apakah ketika ruku terus dia berdiri ruku, atau cukup hanya membungkukkan badan, atau gimana? Terus standarnya antara ruku dengan sujud, bungkuknya badan itu sama atau beda? Iya. Itu Gus. Jadi sama seperti berdiri tadi, bahwa dalam sholat fardu berdiri itu kan wajib, ya.
maka dia wajib semampunya, semaksimal mungkin untuk berdiri. Kalau tidak mampu, baru kemudian dia duduk, kan itu. Tetap, itu untuk iya. sholat wajib, kan itu kan. Beda dengan tadi sholat sunnah, kan itu. Nah, begitu juga dengan rukuk dan sujud. Kalau dia mampu untuk rukuk dan mampu untuk sujud, maka dia wajib melaksanakan rukuk dan sujud itu. Makanya tadi ketika duduknya itu duduk iftirosh, itu lebih memudahkan ketika dia akan sujud. Kan iya, itu, iya, ya. iya. Nah, kalau rukuk tentu dia kesulitan karena dia harus bangkit, kan gitu kan. Nah, maka ketika dia tidak mampu untuk rukuk ataupun tidak mampu untuk sujud misalnya, maka bisa diganti dengan menundukkan ya badannya. Kalau rukuk dibanding dengan sujud itu lebih dalam menundukkannya yang sujud. Jadi kalau rukuk ditundukkan sedikit, kemudian kalau sujud lebih dalam lagi menunduknya. Itu kalau memang tidak mampu untuk melaksanakan rukuk dan sujud. Iya. Tapi kalau dia hanya tidak bisa berdiri, tapi dia bisa rukuk dan sujud, maka dia tetap wajib untuk rukuk dan sujud dengan sempurna. Jadi kan ini punya kewajiban sendiri-sendiri, kan itu. Iya. Berdiri itu ketika tidak mampu boleh duduk, tapi kok dia mampu untuk rukuk, maka dia harus rukuk. Ketika rukuk dia harus rukuk. Ketika sujud dia harus sujud. Iya. Tapi ketika tidak mampu untuk rukuk dan sujud, maka bisa diganti dengan menundukkan badannya, menundukkan badannya. Kalau sujud lebih dalam daripada ketika rukuk. Atau misalnya dia tidak bisa berdiri dan tidak bisa rukuk, tapi sujudnya bisa, ya berarti berdirinya duduk, rukuknya dia cukup dengan menundukkan kepala, ya menundukkan badan, kan itu kan. Kemudian sujudnya dia sujud, kan itu. Jadi atau rukuk dengan menundukkan kepala, kemudian sujudnya lebih dalam tadi kalau memang tidak mampu semuanya. Jadi itu sesuai dengan kadar kemampuan tadi. Nah, jadi kalau masih mampu, apalagi di sholat fardu ya, kalau masih mampu, kan kita kemarin sudah bahas di syarat sahnya sujud, ya itu menempelnya 7 tulang tadi. Iya, betul. Ya disebut sujud kalau menempel 7 tulang. Nah, kalau hanya menundukkan saja, padahal dia mampu untuk menempelkan, maka tidak sah. Betul. Jangankan hanya menunduk, dia posisi sujud, kemudian kemarin yang ditanyakan kakinya diangkat, nah itu tidak sah. Juga tidak sah. Karena apa? Karena syarat 7 tulang menempel itu tidak terpenuhi, kan itu. Nah, apalagi ini dia bisa sujud tapi hanya nunduk saja. Nah, berarti itu nggak ada tulang yang menempel sama sekali, ya. Nah, tentu itu menyebabkan sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Jadi Islam itu mudah, syariat itu mudah, tapi jangan dibuat mudah. Gampang tapi ojo gampang kan gitu kan. Betul. Gampang tapi ojo digawe gampang gitu. Itu apa ya, kata-kata wong Jawa niku biasanya ya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan dengan syariat Islam juga sebenarnya, Gus. Gini Gus, terima kasih tadi jawabannya sangat sangat mungkin kita bisa pahami itu. Terus pertanyaannya ini berkaitan dengan berat badan seseorang. Berat badan seseorang ketika orang tersebut, mohon maaf, berat badannya itu agak gemuk sehingga ketika duduk iftirosh itu kesulitan. Akhirnya dia duduknya tidak iftirosh, bahkan tidak tawaruk, bahkan tidak mutakarrobin tadi. Lah, apakah duduk itu ada memang harus mengikuti, kalau duduk di antara 2 sujud harus seperti itu, seperti iftirosh, ataukah yang penting duduk? Atau sebaliknya ketika duduk tawaruk tadi harus seperti itu, ataukah
ya kalau memang sunnahnya seperti itu, kalau tidak bisa melaksanakan seperti itu, bisa bebas duduknya, itu gimana, Gus? Apakah harus intinya gini, Gus. Kenapa sih harus tata caranya duduk iftirash itu seperti itu? Kok terus duduk tawaruk itu seperti itu? Kok duduknya berbeda-beda, kok tidak sama? Kadang yang menjadi pertanyaan orang yang mungkin belum paham kan tentang tata cara sholat, biasanya pertanyaan seperti itu. Yang penting kan duduk, gitu loh. Ya memang seperti itu. Jadi yang menjadi rukun dari sholat, misalnya duduk di antara dua sujud, ya, atau duduk ketika tahiyat, itu memang yang diwajibkan adalah duduk. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk yang disebut sebagai duduk, maka itu sudah sah sholatnya. Nah, cuman kan apa yang disunnahkan itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mencontohkan perbedaan antara duduk ketika misalnya duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir, ya kan? Nah, yang kemudian muncul istilah penamaan dari perbedaan duduk itu, yang duduk tahiyat awal itu disebut duduk iftirash, yang duduk tahiyat akhir itu disebut duduk tawarruk, kan gitu. Nah, kemudian ketika posisi berdiri tadi, ya, itu bahkan Rasulullah di sini duduknya mutarabbi. Mutarabbi itu duduk bersila. Ya, ini menunjukkan bahwa apapun bentuk dari cara duduk itu, yang penting disebut sebagai duduk, maka itu sudah sah, sudah memenuhi rukun sholat. Iya. Karena bentuk-bentuk itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan yang duduk di kursi kan tidak ada contohnya, kan itu kan. Nah, itu pun para ulama mengatakan sah. Karena apa? Karena itu memenuhi sebutan yang namanya duduk. Sehingga yang disebut rukun di situ adalah duduknya. Sedangkan bentuk duduknya yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu hukumnya adalah sunnah. Oke. Baik, Gus Hilmi, terima kasih atas jawabannya. Oke, silakan kaum muslim, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih ada waktu, berkesempatan untuk bertanya. Monggo silakan bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000 atau via teleponnya Radio Dais di 0246766352. Baik Gus, ini kita tetap langsung saja Gus, nggak ada break. Kita langsung saja, insya Allah nanti juga kita selesainya juga akan lebih awal. Berkaitan dengan tadi Gus, kadang seorang itu berpikiran bahwa sholat sambil duduk, kalau semisal kecapean, boleh ndak melaksanakan sholat sambil duduk? Kecapean sehingga berdiri pun, ketika berdiri terus goyang-goyang, dikhawatirkan goyang-goyang itu akan jatuh. Ada kekhawatiran seperti itu. Kadang semisal kayak setelah satu itu sholat fardu Gus, terus geringgingen, kan kita mohon maaf, sakit itu dalam artian sakit yang seperti apa? Mungkin yang boleh sholat duduk sakit yang seperti apa? Lah terus ini sakit semisal sakitnya geringgingen, habis tahiyat awal saking lamanya, mungkin ya tidak lamanya sih, ketika tahiyat awal terus geringgingen bahasa Indonesianya itu apa itu nggak tahu, geringgingen itu semutan atau apa itu, sehingga tidak bisa berdiri lagi. Terus apakah dia tetap harus berdiri atau tetap duduk? Seperti itu Gus. Ya, ini untuk sholat fardu ya. Iya, sholat fardu. Kalau sholat fardu kan berusaha semaksimal mungkin untuk berdiri, karena itu bagian dari rukun kewajiban di dalam sholat. Ya, maka batas dari kemampuan tersebut itu para ulama mengatakan dia mampu berdiri meskipun dengan berpegangan atau bersandar. Nah, maka dia tetap wajib untuk
berdiri kan itu. Nah tadi kalau misalnya dia baru khawatir saja, khawatir nanti kalau jatuh dan lain sebagainya, maka tetap bagi dia harus berdiri. Nah, kecuali kalau memang sama sekali tidak mampu untuk berdiri, atau ketika berdiri pun kemudian jatuh, betul-betul jatuh, ya maka dia berarti memang dalam kategori tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak ada masalah, meskipun di sholat fardu kan itu. Nah jadi batas kemampuannya itu tadi disampaikan oleh para ulama, yaitu adalah dia mampu berdiri meskipun dengan berpegangan atau dengan bersandar. Nah kalau masalah tadi goyang-goyang tadi, itu kan bukan sesuatu yang disengaja, ya kan. Kemudian selama dia masih mempertahankan arah kiblatnya, gitu kan. Ya, jadi kadang orang goyang-goyang itu sampai dadanya itu ikut goyang, sehingga keluar dari arah kiblat kan itu. Nah, kalau yang seperti itu kan berarti memang dia dianggap tidak mampu untuk berdiri dengan baik kan itu. Nah, bahkan ada risiko lain sholatnya menjadi tidak sah, maka itu boleh untuk dia ditolerir untuk bisa duduk kan itu. Nah, karena batasan dari menghadap kiblat itu adalah dada kan itu. Jadi bukan wajah ya, tetapi dada. Jadi dada ini ketika sholat menghadap ke kiblat. Nah, itu untuk berdiri di sholat fardu. Baik Gus, kadang gini Gus, mohon maaf, orang yang sudah tua renta itu ketika sholat itu kan pelan-pelan. Lah ketika dia bermakmum mengikuti imamnya cepat, dan dia itu tidak sempat duduk iftirosh, terus imamnya sudah berdiri lagi. Belum sempat duduk terus berdiri lagi. Sampai berdiri pun kadang orang tua itu kan sampai harus pelan-pelan, imamnya sudah rukuk lagi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di sini adalah sahkah makmum tersebut? Ya. Jadi kalau dia bukan makmum masbuk kan itu kan, dalam arti dia makmum dari awal dari gitu awal kan. Nah, itu kalau terlambat dari gerakan imam itu ditolerir sampai dua rukun panjang kan itu. Nah, kalau lebih dari dua rukun panjang maka dia kehilangan satu rakaat kan itu. Dalam arti dia harus menambah satu rakaat. Berarti dia ketinggalan satu rakaat. Kalau ketinggalan dua rukun panjang. Kalau ketinggalan dua rukun panjang. Ya, dua rukun panjang itu misalnya rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Itu dua rukun panjang. Kalau rukun pendek misalnya iktidal itu rukun pendek. Duduk di antara dua sujud itu rukun pendek. Rukun tawil atau rukun panjang itu rukuk dan sujud. Disebut panjang karena boleh berpanjang-panjang di situ. Boleh berdoa dan lain sebagainya. Khususnya ketika sholat sunnah kan itu. Kalau jadi imam ya nggak usah panjang-panjang kan itu. Kalau imamnya tahu makmumnya. Jadi ketika seorang makmum dia tidak makmum masbuk, itu ditolerir sampai dua rukun panjang. Dalam arti ketika dia masih berdiri, imamnya sudah rukuk, iktidal, sujud, nah itu dia masih bisa nyusul kan gitu. Tapi kalau imamnya sudah duduk di antara dua sujud, nah berarti dia sudah ketinggalan dua rukun panjang. Berarti itu dihitung dia ketinggalan satu rakaat. Tapi nanti beda pembahasannya kalau makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu ketika dia datang, imamnya sudah rukuk, kemudian dia mau takbir kok imamnya sudah iktidal, nah, itu dia sudah ketinggalan satu rakaat, kan itu kan. Jadi bukan dua rukun panjang tapi dua rukun begitu saja, yaitu rukuk dan iktidal tadi. Dia imamnya sudah iktidal, dia ketinggalan berdirinya imam dan rukuknya imam, dia baru takbir, maka
dia ketinggalan satu Iya, rakaat. iya. Beda dengan bukan makmum masbuk. Kalau bukan makmum masbuk itu ditolerir sampai 2 rukun panjang. Ya, tetapi tentu bukan sesuatu yang disengaja. Iya, Ya, betul. Ya karena itu tadi. Ya, karena mau sudah tua tadi, iya. dia pelan-pelan, kan itu kan nggak bisa cepet-cepet kan itu. Betul. Nah, apa namanya? Kalau tidak disengaja maka bisa ditolerir ya sampai 2 rukun panjang tersebut. Tapi kalau dia sengaja menunda-nunda sholatnya sehingga sering ketinggalan dengan gerakan imam, karena imam itu untuk diikuti kan gitu. Jadi ketika imam rukuk ya kita rukuk, imam sujud ya kita sujud kan itu kan. Dalam arti segera menyusul apa yang dilakukan oleh imam. Kalau dia sengaja itu bisa berpotensi untuk batal sholatnya. Baik Gus, ini satu pertanyaan lagi Gus. Ini mungkin di luar tema ini. Kadang ada makmum itu mendahului imam. Iya. Ketika imam Allahu Akbar, itu makmum sudah rukuk semisal. Seperti itu, apakah sholat makmum tersebut sah? Ya, kalau dia sengaja, ya kan, dia sengaja itu berdosa, ya kan, malah berdosa. Ya, berdosa dan berpotensi untuk batal sholatnya, karena tadi perintahnya adalah imam adalah untuk diikuti. Kalau dia sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, ya, tidak sengaja itu masih ditolerir dengan 1 rukun tadi. Ya, tapi kalau dia kok sering mendahului, ya mendahului sampai banyak rukun, imamnya masih berdiri dia sudah sujud, ya kan, maka itu juga sama, dia bisa berpotensi untuk batal sholatnya. Kadang malah mengganggu imam. Ya, jadi kalau tidak sengaja karena memang tidak tahu, itu masih ditolerir untuk 1 rukun. Kan itu. Ya. Baik, terima kasih Gus atas waktunya, atas wejangan di sore kali ini. Mudah-mudahan ngaji sore kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Gus, sebelum kita tutup karena kita sudah di penghujung waktu, minta berkah doanya, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma rabbana barik lana ya Allah, barik lana fi hayatina fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kaum muslim, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ngaji sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca dengan ditutup bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Faiz dan kru MAJT TV mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.